Nah, untuk mendatangkan cinta Allah itu antara lain memperbanyak zikrullah. Jadi ucapan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah itu sebenarnya mendatangkan cahaya untuk menambah cahaya Islam yang ada di dalam hati kita. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jalisu man zakarani." Ujar Allah dalam hadis qudsi itu, "Ana jalisu man zakarani." Aku berdampingan duduk, bahasa kitanya. Aku semajelis sekedudukan dengan orang yang berzikir kepadaku. Nah, Allah itu sumbernya cahaya. Nurun mustaudaun fil qulub madaduhu minan nuril warid min khazainil ghuyub wa fi nuskhatin madaduhu an-nurul waridu min khazainil ghuyub, yang artinya bermula cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati. Pertambahan cahaya itu daripada cahaya yang datang dari perbendaharaan yang gaib. Itulah terjemah hikmah yang ke-150 ini. An-nurul mustawda'u fil qulub yatazayadu israquhu bin nuril warid minallah subhanahu wa ta'ala. Bermula cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati kita. Cahaya itu bertambah sinarnya, artinya semakin terang, semakin terang. Dengan cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cahaya yang ada di dalam hati kita itu semakin terang, semakin bersinar dengan datangnya tambahan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nurul Islam, cahaya yang dititipkan Allah di dalam hati kita itu disebut adalah nurul Islam, cahaya Islam. Jadi hikmah yang ke-150 ini masih berhubungan dengan hikmah yang sebelumnya, 149. Wa yakunu awwalan dha'ifa kanurin nujum. Cahaya Islam yang ada di dalam hati kita itu awalnya lemah, seperti cahaya bintang. Sedikit cahayanya, ada sedikit awan hilang, ada sedikit kabut, ada kelihatan lagi kilip-kilipnya. Nah, cahaya Islam yang dititipkan Allah di dalam hati kita itu seperti itu. Thumma la yazalu yatazayadu israquhu bitta'ati zahirah. Kemudian senantiasa cahaya Islam yang lemah tadi bertambah terangnya, bertambah sinarnya dengan perbuatan-perbuatan taat yang zahir. Nah, taat-taat yang zahir ini yang mengundang datangnya cahaya dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang ada di hati kita yang masih lemah itu cahayanya. Nah, bila kita melakukan amaliyah-amaliyah zahir, maka cahaya datang dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang ada di dalam hati kita itu.
Kaiksari zikri, seperti memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, kita berzikir kepada Allah itu sebenarnya menarik cahaya Allah agar menambah cahaya Islam yang ada di hati kita ini. Wassalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu memperbanyak, menambah cahaya Islam di dalam hati kita. Wa mujalasatis salihin, bergaul, sekedudukan, samajelis, berkawan dengan orang-orang yang saleh, itu pun mengundang cahaya dari Allah untuk menambah cahaya Islam yang ada ini. Wa ghairiha, dan selainnya itu, minal a'malil zahirah, dari amal-amal yang zahir, hatta yakuna, sehingga jadilah cahaya Islam yang seperti cahaya bintang tadi, kanuril kamar, seperti cahaya bulan. Jadi cahaya Islam nang asalnya lemah, redup, itu dengan sebab kita banyak taat kepada Allah, banyak berzikir, banyak bersalawat, selalu berkawan dengan orang-orang saleh, akhirnya cahaya tadi bertambah sampai jadi cahaya bulan. Jadi cahaya bulan. Wa huwa nurul iman, itu sudah menjadi cahaya iman. Sudah jadi cahaya iman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dari sekian banyak amal taat zahir, di sini ada 3 yang disebutkan yang sangat berpengaruh untuk mendatangkan cahaya itu. Seperti tadi, memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir, apalagi zikir itu zikir yang paling afdal, la ilaha illallah. Membaca Quran zikir, subhanallah wa bihamdi termasuk zikir, tapi yang paling baik itu adalah la ilaha illallah. Nah, makin banyak kita membaca la ilaha illallah di lisan kita, di mulut kita, itu mengundang tambahan cahaya yang ada dalam hati kita, sehingga terang menjadi seperti cahaya bulan. Memperbanyak zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara zikrallah ahabbahullahu ta'ala." Barang siapa yang banyak zikir kepada Allah, maka Allah cinta kepadanya. Nah, cinta Allah kepada kita itu sangat kita perlukan. Karena bila Allah sudah cinta kepada kita, maka cahaya yang datang dari Allah itu akan selalu berlanjut masuk ke dalam hati kita. Kalau sudah kita ada modal dicintai oleh Allah. Nah, untuk mendatangkan cinta Allah itu antara lain memperbanyak zikrullah. Jadi ucapan kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sebenarnya mendatangkan cahaya untuk menambah cahaya Islam yang ada di dalam hati kita. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jalisu man zakarani." Ujar Allah dalam hadis qudsi itu, "Ana jalisu man zakarani." Aku berdampingan duduk, bahasa kitanya, aku semajelis sekedudukan dengan orang yang berzikir kepadaku. Nah, Allah itu sumbernya cahaya. Allah itu nurus samawati wal ard. Sumber cahaya itu Allah. Nah, kita bayangkan bagaimana kita berdampingan dengan sumbernya cahaya. Nah, bila mana kita berzikir kepada Allah, itu Allah satu majelis dengan kita, Allah sekedudukan dengan kita. Artinya cahaya Allah itu akan banyak masuk ke dalam hati kita dengan berzikir la ilaha illallah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian salawat kepada Nabi. Di samping kita
amaliyah rutin kita la ilaha illallah sekian sehari dengan istiqamah, dengan mudawamah, ditambah lagi salawat kepada Nabi. Nah, salawat ini luar biasa, mendatangkan cahaya ke dalam hati kita. Bahkan satu salawat yang kita ucapkan itu akan mendatangkan 10 cahaya dari Allah kepada kita. Nah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat atasku 1 kali, maka Allah balas dengannya 10 kali. Itu 10 kali artinya apa? 10 cahaya yang masuk ke dalam hati kita dengan satu ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad itu. Nah, yang ketiga disebutkan tadi mujalasatis shalihin. Kita duduk, artinya berkawan, bersahabat dengan orang saleh, dekat dengan orang saleh. Ini sangat mempengaruhi kuatnya cahaya Islam di dalam hati kita. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu ala dini khalilih, atas agama teman dekatnya. Kalau teman dekat kita ini orang saleh, kita pun satu saat akan jadi orang saleh. Nah, jadi duduk dengan orang saleh itu mendatangkan cahaya yang besar dari Allah untuk memperkuat cahaya Islam yang ada di dalam hati kita itu. Para muhibbin rahimakumullah. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan, man sahibas salihin ja'alahu Allah minas salihin wa in kana minal fasiqin. Ini perkataan diambil, dipaham dari beliau. Barang siapa yang bersahabat dengan orang saleh, maka dia akan jadi orang saleh sekalipun dulunya dia orang yang fasik. Sekalipun dia dulunya orang yang fasik, akibat dia dekat dengan orang saleh, akibat dia bersahabat dengan orang saleh, suka sekedudukan dengan orang saleh, maka orang yang fasik ini akhirnya menjadi orang saleh. Nah, itu pengaruhnya cahaya orang-orang yang saleh itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bersahabat dengan orang saleh itu akan mempengaruhi kuatnya Islam kita. Apabila tujuan kita bersahabat dengan orang saleh itu untuk mendapatkan kebaikan akhirat, itu syaratnya. Kita mendekati orang-orang saleh, mendekati orang-orang yang baik di sisi Allah, tujuan kita agar kita jadi baik. Nah, itu yang bisa mendapatkan berkat orang-orang saleh. Apabila tujuan kita itu dekat dengan orang saleh untuk kesuksesan duniawi kita, nah, maka ini kada ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan. Ada orang yang dekat dengan orang saleh supaya usahanya lancar, supaya usahanya sukses. Dia dekat dengan orang saleh, datang ke sana, datang kemari, tolong doa mudahan maju usahanya, baik itu. Nah, itu orang-orang yang dekat orang saleh seperti ini kada akan mendapat berkatus salihin ini, berkah salihin. Karena tujuannya dekat orang saleh sudah untuk kepentingan duniawi. Yang mendapatkan berkah duduk bersama orang saleh itu kalau tujuan kita adalah tujuan ukhrawi, tujuan akhirat. Kalau kita melihat ada orang bakawan orang saleh berpuluh-puluh tahun dah tetap aja akhlaknya bina kada ada perubahan. Bukan orang salehnya nang salah, nang mengawani ini tujuannya memang kada untuk saleh, untuk kepentingan duniawinya itu.
Karena banyak orang dekat dengan orang saleh, orang anak jadi pejabat dekat dua orang saleh. Kasih tahu kamari mengiringi. Tujuannya apa? Bukan untuk akhirat, bukan untuk kebaikan agamanya, tapi ada tujuan-tujuan tertentu yang ingin dicapainya. Nah ini hurimat, ditegah barakatus shalihin, berkah orang-orang saleh. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi cahaya Islam yang sedikit, cahaya Islam yang lemah itu menjadi kuat, menjadi bertambah terang, menjadi semakin bersinar dengan perbuatan taat yang zahir, banyak zikir, banyak salawat, bergabung, berkumpul, bermajlis dengan orang-orang saleh. Semakin kuat cahaya Islam, sehingga cahaya Islam yang seperti bintang tadi menjadi seperti bulan. Nah itu sudah nurul iman, nurul iman. Jadi orang ini sudah orang yang mempunyai cahaya imannya. Nah di dalam Quran itu yang banyak dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, ya ayyuhalladzina amanu, macam-macam ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Allah tidak memanggil ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam. Nah, yang banyak di Quran itu dipanggil Allah orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya itu sudah terang cahaya imannya. Nah cahaya yang dulunya seperti bintang, berkat memperbanyak amal-amal kebaikan yang zahir, maka menjadi terang benderang seperti cahaya bulan. Tsumma la yazalu yatazayadu isyraquh, kemudian senantiasa bertambah sinarnya cahaya iman tadi, bitta'atil batinah, dengan taat yang batin, hatta sara kanuris samas, sehingga cahaya bulan tadi seperti cahaya matahari. Wa huwa nurul ihsan, itulah namanya cahaya ihsan. Nah cahaya iman dalam hati kita ini menjadi lebih kuat lagi, lebih terang lagi dengan memperbanyak amal-amal batin. Katahqiqil ikhlas, seperti memantapkan keikhlasan. Wat tawakkuli, tawakal. War ridha, ridha. Wa ghairiha, dan selainnya minal a'malil batinah, daripada amal-amal batin. Nah cahaya iman dalam hati kita yang seperti bulan tadi, apabila kita tambah dengan memperbaiki keikhlasan, memantapkan tawakal dan ridha kepada Allah, maka cahaya iman yang diumpamakan seperti bulan tadi menjadi cahaya matahari. Nah, itulah yang disebut dengan nurul ihsan, cahaya ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi untuk menaikkan kedudukan kita dari iman menuju ihsan, memperbanyak amaliyah-amaliyah batin, memperbaiki amaliyah-amaliyah batin, membenarkan, mentashih, seperti ikhlas. Dulu kita ikhlas, tapi ikhlas kita itu mungkin karena takut siksa Allah. Kita sembahyang takutan disiksa Allah. Kita puasa karena takut disiksa Allah kalau kada puasa. Kita berzakat takutan disiksa Allah kalau kada berzakat. Nah ini ikhlas semacam ini mesti diperbaiki. Kemudian ada juga orang yang melakukan ibadah karena mengharapkan surganya Allah, karena mengharapkan kenikmatan surga. Ada yang mengharapkan kenikmatan akhirat lainnya. Nah ini ikhlas juga, tapi ikhlas ini belum sebenarnya ikhlas.
Nah, bila ikhlas seperti itu kita tinggalkan, sekarang kita sembahyang semata-mata karena Allah, sembahyang kita semata-mata mencari keridhaan Allah, nah ini sudah ikhlas yang mantap. Nah, ikhlas yang mantap itulah yang mendatangkan cahaya, menambah cahaya iman yang menjadi cahaya matahari itu. Nah, bila cahaya matahari itu maka akan terang benderang. Jadi ini proses perjalanan seorang hamba untuk mencapai ma'rifatullah. Proses perjalanan seorang hamba untuk mencapai kedudukan musyahadah, bisa menyaksikan mata hatinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Mulai cahaya Islam agar ditambah terang jadi cahaya bulan, cahaya bulan ditambah terang lagi supaya jadi cahaya matahari. Nah, pada waktu kedudukan kita seperti cahaya matahari itulah kita bisa melihat sesuatu dengan sebenarnya. Kalau kita masih cahaya macam bintang, kita masih kada bisa melihat sesuatu dengan sebenarnya. Apakah ini putih, apakah ini abu-abu, apakah ini belum jelas. Kalau kita masih punya cahaya seperti bulan, itu pun masih belum jelas. Ini bisa putih kuning, bisa krim, nah mirip-mirip, belum nampak. Tapi kalau sudah cahaya matahari, itulah sudah nampak segala sesuatu. Di situ kita melihat hakikat segala sesuatu. Kalau sudah terang benderang dengan cahaya matahari, ini putih tulang, ini putih abu rokok. Nah, sudah jelas dengan sebab cahaya matahari itu. Jadi orang-orang yang duduk di makam ihsan inilah orang yang bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ikhlas kita diperbaiki dari tingkatan 1 ke tingkatan 2 sampai ke tingkatan untuk mencari keridhaan Allah. Tawakal kita perbaiki. Sekarang ini kita bertawakal kepada kekuatan kita, bertawakal kepada kepandaian kita, bertawakal kepada harta benda, bertawakal kepada makhluk lainnya, itu dihilangkan. Tinggal hanya satu, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal kepada Allah bukan menafikan sebab. Tawakal itu artinya menggantungkan diri kepada Allah, bukan kada bersebab. Bukan kada bemakanan, bukan kada becarian, bukan kada beubatan bila garing, bukan itu. Tawakal itu artinya menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Perkara dia bersebab itu lain masalahnya. Silakan aja makan, ayo aja makan. Cuma tetap yang mengayangi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan makanan ini hanya bagian dari sebab untuk kenyang. Nah, tawakal itu dipermantap, ridhanya kepada Allah. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, beliau berkata, man ahkama maqam at-tawakkul aw rasahullahu al-fana ay suqutal awsatil mazmumah an-nafsi, wa man ahkama maqam ar-ridha aw rasahullahu al-baqa ay subutal awsatil mahmudah fi nafsi. Orang yang sudah mantap kedudukan tawakal, itu akan Allah beri dia sesuatu yang namanya fana. Arti fana itu habisnya segala sifat tercela dalam dirinya. Nah, gugurnya seluruh sifat yang tercela dalam dirinya. Kalau orang ini bujur-bujur mantap tawakal kepada Allah, jadi kada ada lagi dalam dirinya sifat-sifat yang dicela. Nah, kalau orang sudah memantapkan makam ridha, dia ridha kepada Allah, ridha kepada apa yang ditentukan oleh Allah, dan dia mantap dengan itu, Allah berikan dia sesuatu yang namanya al-baqa. Al-baqa ini artinya bahwa dirinya itu sabit dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, di waktu itulah dia bisa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah,
Innal abda idza kana wajidan halawatal amalil zahir kana maqamuhu maqamal Islam. Seorang hamba apabila dia sudah merasakan manisnya, enaknya, lezatnya amal zahir, dia merasa nyaman mengucap la ilaha illallah, dia merasa nyaman baca Al-Quran, dia merasa nyaman sembahyang, ini orang sudah duduk di kedudukan al-Islam. Jadi orang yang Islam itu mesti orang yang nyaman beribadah zahir. Orang yang Islam itu orang yang nyaman sembahyang, nyaman membaca Quran, nyaman mengucap la ilaha illallah, nyaman bersalawat, nyaman bersedekah. Ini orang yang duduk di Islam. Wa idza kana wajidan halawatal amalil batin fakana maqamuhu maqamal iman. Orang yang merasakan lezatnya amal batin. Nah, nikmatnya dia merasakan tawadhu. Nikmatnya dia merasakan ikhlas, nikmatnya dia merasakan tawakal kepada Allah. Nah, orang yang sudah demikian itu namanya orang yang sudah beriman kepada Allah. Makanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang tentram hatinya dengan mengingat Allah. Nah, mengingat Allah itu kan, mengingat itu artinya batin. Mengingat itu hati. Orang yang duduk di makam iman, begitu dia mengingat Allah, tentram hatinya. Wa idza kana wajidan halawatal musyahadah, bila sudah dia menyaksikan merasakan kenikmatan musyahadah kepada Allah, fakana maqamuhu maqamal ihsan, maka kedudukan orang itu adalah kedudukan ihsan. Nah, di mana kan duduknya kita antara tiga ini kada tahu nih. Duduk di Islam kah? Kalau kita duduk di Islam, kita nyaman beribadah zahir. Nah, kita nikmat beribadah zahir. Kalau kita sudah duduk di kedudukan iman, kita nikmat melakukan ibadah batin. Nah, kalau kita nikmat musyahadah kepada Allah, kita duduk di makam ihsan. Nah, ini jangan lepas antara tiga kedudukan ini. Namun lepas tang tiga ini, Islam gak ada, iman gak ada, apalagi ihsan. Nah, jadi kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh bagaimana agar kita ini dulu pertama-tama duduk di kedudukan Islam ini. Nah, kayak apa caranya supaya kita ini bujur-bujur jadi orang Islam. Orang Islam itu orang yang nyaman melakukan ibadah-ibadah zahir. Nah, hanyar pulang jadi orang beriman, hanyar jadi orang yang muhsin, yang bersifat dengan ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tahapan-tahapan itu mesti dilalui oleh seseorang yang ingin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-151 insyaallah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-151 dari Al-Hikamil Athaiyah, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nurun yakshifu laka bihi an athari wa nurun yakshifu laka bihi an awsafi. Artinya, cahaya yang Allah bukakan untuk engkau dengan cahaya itu daripada bekas-bekas perbuatan Allah, dan cahaya yang Allah bukakan bagi engkau dengan cahaya itu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-151 ini. Zakar al-Imam fi hadhil hikmah nurain, menyebutkan pengarang Imam Ahmad bin Athaillah di dalam hikmah yang ke-151 ini, nuraini, dua cahaya. Pertama, cahaya yang Allah buka dengan cahaya itu
segala macam bekas ciptaannya. Yang kedua, cahaya yang Allah bukakan dengan cahaya itu daripada sifat-sifatnya. Lebih jelasnya yang dimaksud dengan dua cahaya itu adalah yakni nural Islam wa nural iman. Yang pertama, pengarang musannif menyebutkan dalam hikmah tadi tentang nurul Islam, cahaya Islam. Yang kedua, nurul iman. Jadi hikmah yang ke-151 ini masih berhubungan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. Hikmah 150, 149 ini masih lanjutannya. Panurul Islam alladhi huwa kan nujum. Cahaya Islam yang ada di dalam hati kita yang diumpamakan seperti cahaya bintang. Madaduhu, pertambahannya cahaya Islam yang ada di dalam hati kita ini biiksaril ibadati zahirah, dengan memperbanyak ibadah yang zahir. Dengan memperbanyak ibadah-ibadah yang zahir, maka cahaya Islam yang ada di dalam hati kita ini semakin terang, semakin bersinar. Maksudnya memperbanyak ibadah zahir itu tentu ibadah-ibadah yang wajib sudah diselesaikan. Yang diperbanyak ini tentu ibadah-ibadah sunat. Dalam keterangan yang lalu ada 3 macam ibadah sunat yang perlu diperbanyak, karena 3 hal ini sangat menarik cahaya Allah untuk menambah cahaya Islam di dalam hati kita. Disebutkan dalam keterangan minggu yang lalu, memperbanyak zikrullah, memperbanyak salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bergaul, selalu berkumpul dengan orang-orang yang salihin. Nah, 3 perkara itu apabila kita lazimi, 3 perkara itu bila kita laksanakan, maka cahaya Islam yang ada dalam hati kita ini akan semakin terang, semakin bersinar. Nah, sebaliknya apabila kita jauh dari orang-orang salihin, tidak banyak berzikir, bersalawat, bahkan ditambah dengan banyaknya maksiat kepada Allah, maka cahaya Islam yang ada ini semakin redup. Nah, akhirnya kada bercahaya lagi. Memperbanyak zikir, terutama la ilaha illallah, 1000 misalnya sehari, itu paling sedikit. Kalau orang-orang yang hendak dapat keberuntungan, kalau orang-orang yang hendak dapat ma'rifat, 1000 sehari itu inting sedikit. Salawat paling kada 1000 sehari, itu sudah paling minim. Lawan orang-orang saleh selalu dekat dimanapun orang-orang saleh yang dia kenal. Nah, 3 hal itu dilakukan, tentunya sesudah melaksanakan yang wajib, menjauhi yang dilarang oleh Allah, ditambah tadi, maka cahaya Islam dalam hati kita ini akan semakin terang, semakin terang. Wa alamatu isyrakihi, tanda bersinarnya cahaya Islam itu, wujudu halawatil ibadati zahirah, didapatnya kenikmatan, didapatnya kelezatan ibadah zahir. Ini tandanya. Apakah cahaya Islam yang di hati ini bersinar? Apakah cahaya Islam di hati ini redup? Bisa kita ketahui
bisa kita rasakan dengan melakukan ibadah zahir. Apabila kita melakukan ibadah zahir seperti berzikir, bersalawat, sembahyang, baca Quran, itu ada menemukan kelezatan, ada menemukan kenyamanan, ada menemukan kenikmatan, pertanda bahwa cahaya Islam di dalam hati kita ini bersinar. Itu tandanya. Apabila kita dalam melakukan ibadah zahir tidak dapat kenikmatan, tidak dapat ketenangan, nah maka itu tandanya bahwa cahaya Islam dalam hati kita ini belum bersinar lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita masing-masing diri kita bisa mengetahui, masing-masing diri kita bisa menilai apakah cahaya Islam dalam hati ini bercahaya, terang, atau sedikit cahayanya. Nah, coba kita baca Quran, coba kita berzikir, coba bersalawat. Apakah ada rasa nikmat? Apakah ada rasa manis dalam ucapan la ilaha illallah itu? Apakah ada kenyamanan di waktu kita membaca surat Yasin? Apakah ada kenyamanan waktu kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bila itu ada, nah alhamdulillah, syukur kepada Allah bahwa Islam dalam hati ini ada cahayanya. Bila kita baca Quran, nah kada dapat kenikmatan. Baca zikir, kada dapat kenikmatan. Baca salawat, kada dapat kenikmatan. Nah ini innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini bakal mati artinya. Cahaya itu bakal hilang. Jadi mesti diusahakan, mesti diusahai dengan sungguh bagaimana caranya supaya cahaya Islam itu terang di dalam hati kita. Wa samaratuhu, buahnya. Nah ini yang dibicarakan oleh pengarang dalam Hikmah 151 ini, buahnya. Buahnya cahaya Islam itu. Yakshifullahu ta'ala lahu wujuda atharihi fayastadillu biha ala fa'iliha. Buahnya itu Allah membukakan baginya adanya bekas ciptaan Allah, maka dia menjadikannya dalil atas yang memperbuatnya, itu asar tadi. Nah ini buahnya. Kalau sudah kita beribadah zahir itu ada nikmat, kalau sudah kita beribadah zahir itu ada lezatnya, maka Allah akan membuahkan itu. Apa buahnya? Nah, kita diberi Allah kasab, diberi Allah keterbukaan. Terbuka apa? Terbuka mata hati kita sehingga melihat alam semesta ini adalah bekas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini buahnya, ini yang paling penting, buahnya. Lalu kalau sudah demikian, fala yara syai'an illa ra'a fi'lallah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak melihat sesuatu melainkan dia melihat itu perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak melihat hatinya akan sesuatu apapun dari alam semesta ini, melainkan mata hatinya melihat itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini buah. Kayak apa jar supaya kawa kita nih bila melihat pohon ingat lawan penciptanya, melihat gunung ingat lawan penciptanya, melihat duit ingat lawan penciptanya, melihat apapun ingat lawan penciptanya. Kayak apa supaya bisa demikian? Nah prosesnya ia macam tadi. Itu berasal dari cahaya Islam yang ada di hati. Bila cahaya Islam ini terang benderang, cahaya Islam ini sudah diperkuat dengan zikir macam-macam tadi, dapat lezatnya ibadah, akhirnya Allah berikan buah ini. Nah, melihat ada manusia, maka hatinya berbicara itu adalah ciptaan Allah.
Melihat segala sesuatu hatinya ingat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila orang demikian, orang ini sudah duduk di suatu kedudukan yang disebut dengan makam tauhid bil af'al namanya. Ini orang sudah bertauhid ngarannya. Tauhid bil af'al. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Buah ini kada akan kita dapat kalau kita belum melaksanakan prosesnya tadi. Buah itu kada akan datang kepada kita kalau kita kada menjalani jalan-jalan yang disebut tadi. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dengan ini kedudukan. Orang yang sudah kukuh dalam kedudukan tauhid af'al. Orang yang sudah kukuh dalam kedudukan dia tidak melihat sesuatu melainkan itu perbuatan Allah. Ini sudah mantap di situ. Nah, faqalbuhu salimun, maka hati orang ini salimun, selamat. Hati orang ini selamat. Selamat pertama min ta'yiril khalqi wa tawbihihi wa ihanatihi. Hati orang ini selamat daripada mencela makhluk, daripada menghinakannya, daripada meremehkannya, daripada menyalahkannya. Hatinya orang ini selamat. Maka hati orang yang sudah duduk di makam ini, hatinya kada akan menghinakan orang, hatinya kada akan menyalahkan orang, hatinya kada akan meremehkan orang, karena hatinya melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, kada ada lagi nang saling salah menyalahkan, tiwas meniwas, kenapakah ini, kenapakah itu, jakakah ini, kadakah itu. Nah, kada mau lagi, karena hati orang ini sudah salimun, sudah selamat dari yang demikian itu. Sebab hatinya sudah melihat, hatinya sudah menyaksikan apapun yang terjadi itu adalah merupakan fi'lullah, perbuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, hati orang ini selamat dari demikian. Wal hikdi, selamat daripada dengki, dendam. Hikdi, dendam. Kada mau lagi dendam. Maulah dendam hati, kada mau. Kenapa? Karena dia melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan Allah. Dendam melawan Allah lah, maulah kayak itu. Makanya jar Nabi kita, al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin itu kada mau dendam. Kenapa? Karena hatinya melihat bahwa itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Adalah dengki kepada orang, kada ada. Adalah marah hatinya kepada orang, kada ada lagi. Ini hati. Walaupun zahirnya dia bisa marah, walaupun zahirnya dia bisa menegur, walaupun zahirnya dia bisa amar ma'ruf nahi munkar, itu urusan syariat, urusan zahir. Tetapi hatinya tetap bahwa itu semua adalah merupakan fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti menempatkan mana yang zahir, mana yang batin. Boleh kita amar ma'ruf, bahkan diperintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Cegah kemunkaran, tegur orang berbuat munkar, itu diperintah. Tetapi hati kita tetap memaklumi bahwa dia itu bisa demikian adalah karena perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati tetap jangan bergeser dari demikian. Makanya ada istilah para ulama, idza ra'aitumun nas bi'ainil zahir i'tarattahum wa idza ra'aitahum bi'ainil batin i'tazartahum. Itu manusia kalau engkau lihat dengan mata yang zahir, engkau akan banyak mengeritik mereka. Manusia-manusia kalau kita lihat dengan mata zahir, maka akan banyak mengeritik mereka.
Kenapakah ini? Kenapakah itu? Kalau kita lihat hanya dengan menggunakan mata yang zahir. Wa idza ra'aitahum bi'ainil batin, bila engkau pandang manusia dengan mata hati, i'tazartahum, engkau bisa memaklumi mereka. Kenapa? Karena mereka itu tidak ada daya dan upaya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau amar ma'ruf nahi munkar demikian, amar ma'ruf nahi munkar yang bermutu. Amar ma'ruf nahi munkar yang benar. Jangan kehati-hati bencinya lawan orang yang berbuat munkar itu. Tampakkan ketidaksenangan kita kepada orang yang munkar. Tampakkan ketidaksukaan kita kepada orang yang munkar. Tetapi hati kita tetap memaklumi mereka berbuat demikian itu. Nah, ini ngarannya adalah perkawinan antara syariat dan hakikat. Jangan sampai kehati-hati bencinya kepada orang yang berbuat macam-macam itu. Hati tetap utuh, tidak bergeser daripada la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hati, jangan dikeluarkan juga. Urusan syariat, ya syariat. Urusan hakikat, hakikat. Mulut kita mencegah kemunkaran, mulut kita melarang orang munkar, mulut kita memarahi orang yang munkar. Tapi di dalam hati kita tetap memaklumi kelakuan dan keadaan mereka itu. Nah, demikian yang dituntut di dalam agama itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu hati kita kadang akan ada dendam, hati kita kadang dengki, hati kita kadang ada marah, hati kita kadang ada ma'atirat, mengeritik, kadang ada hati. Hati tetap mengakui, mengetikatkan bahwa semua yang ada, apapun itu adalah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau sudah orang duduknya demikian, ini orang yang sudah cahaya Islamnya bersinar, maka buah yang didapat seperti itu. Kalau hati kita masih marah, hati kita masih dendam, hati kita masih dengki, hati kita masih suka menyalahkan orang, itu menunjukkan bahwa cahaya Islam itu masih kulup-kulup lagi, banu pajah, banu benyala. Kalau hati kita cahaya Islam itu bagus, akan demikian keadaannya. Nah, yang kedua, wa nurul iman, nurul iman, alladzi huwa kal qamar, yang dicontohkan tadi oleh beliau dalam keterangan sebelumnya itu seperti bulan. Madaduhu, pertambahannya cahaya iman itu bitahqiqil ibadatil batinah, dengan memantapkan ibadah yang batin. Kayak apa cahaya iman ini? Nah, supaya bersinar, supaya tambah terang. Caranya mantapkan ibadah batin. Seperti apa? Sudah dijelaskan dalam keterangan yang dahulu, seperti ikhlas. Ikhlas itu termasuk ibadah batin. Selama ini kita beribadah karena takut neraka. Kada wani kada sembahyang kena ke neraka mati. Nah, iya itu. Kada wani kada berzakat kena bangkrut hartana ada. Jadi ibadah kita selalu demikian, dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Kenapa kada puasa? Makanya kehausan di akhirat kada puasa padang mahsyar. Selalu dengan ketakutan. Nah, ikhlas seperti itu walaupun sudah benar tapi mesti diperbaiki. Selama ini kita beribadah selalu mengharapkan hal-hal yang menyenangkan diri kita. Kenapa sembahyang malam? Supaya masuk surga. Nah, kan nyaman diri kita. Kenapa bersedekah? Supaya selamat. Nah, selamat berarti kesenangannya kepada diri kita. Padahal yang dituntut dengan ibadah itu adalah mardhatillah, kesenangan Allah, keridhaan Allah. Kita sembahyang untuk menyenangkan Allah. Kita puasa untuk menyenangkan Allah. Kita tahajud untuk menyenangkan Allah. Nah, itu ikhlas yang benar.
Nah, jadi ikhlas ini mesti ditahqiq, mesti dibujurahkan. Kita tinggalkan selama ini kita beribadah karena takut neraka, karena mengharap surga, tinggalkan. Kita pindah bahwa kita beribadah untuk kesenangan Allah, untuk keridhaan Allah. Bila kita ikhlas demikian, nah ikhlas seperti itulah yang bisa menambah cahaya iman di dalam hati. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seperti lagi contohnya khauf, takut. Takut itu takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah tuh macam-macam. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah termasuk ibadah batin. Ibadah batin. Ada orang yang takut kepada Allah tuh karena Allah itu maha menyiksa. Dia takutan dengan Allah. Ada orang yang takut kepada Allah karena Allah bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Kita yang hidup saat ini bisa mati kalau Allah menghendaki mati. Orang yang kaya saat ini bisa bangkrut sekejap mata kalau Allah menghendaki. Nah, takutan kita lawan Allah itu. Tapi takutannya karena demikian. Nah, walaupun itu sudah benar takutnya, tapi hendaknya takut kita mesti berpindah. Jangan takut karena itu kepada Allah. Kita takut kepada Allah itu karena keagungan Allah. Takut kita kepada Allah karena kebesaran Allah. Takut kepada Allah karena keperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik takutnya daripada takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bila takut kita kepada Allah ini karena keagungan Allah, kita takut kepada Allah karena kebesaran Allah, takut seperti itu yang menambah cahaya iman di dalam hati kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa alamatu isyrakihi wujudu halawatil ibadatil batinah. Tanda bersinarnya cahaya iman itu adalah didapatnya manisnya ibadah batin. Kalau dia beribadah itu ikhlasnya, ikhlas yang benar, dia beribadah, dia ikhlas karena ingin mencapai keridhaan Allah, maka hatinya sejuk. Nah, bila dia mengingat Allah, hatinya ingat kepada Allah, hatinya akan nyaman. Nah, itu buahnya. Pokoknya ibadah-ibadah batin kita akan menemukan kelezatan. Begitu kita tafakkur tentang ciptaan Allah, kita tafakkurkan bumi, langit, pohon, manusia, sehingga menunjukkan itu semua kepada keesaan Allah. Begitu nikmatnya kita tafakkur kepada Allah. Nah, ini sudah dapat manisnya tafakkur. Itu tanda cahaya iman dalam hati kita terang. Wa samaratuhu, adapun buahnya. Kalau cahaya iman ini terang, buahnya apa? Yakshifullahu lahu subuta awsafihi fil asya. Allah bukakan bagi dia akan sabitnya sifat-sifat Allah pada segala sesuatu. Segala sesuatu ini kada bisa lepas daripada sifat-sifat Allah. Nah, kalau yang tadi fi'il Allah, ini sudah naik ke sifat-sifat Allah. Semakin dekat dengan Allah artinya. Fala yara syai'an, maka dia tidak melihat sesuatu apapun di alam semesta ini illa ra'a qudratallah bidzalika syai', melainkan dia melihat kudrat Allah pada sesuatu itu. Wa iradatahu iradat Allah, wa ilmahu ilmu Allah, wa hayatahu hidupnya Allah, ila akhir sifat. Nah, kalau dulu kita melihat sesuatu itu adalah fi'il Allah, ujar hati ini. Melihat kita burung, fi'il Allah. Nah, sekarang lebih naik lagi. Kita melihat sesuatu, ingat, itu adalah tanda kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, segala macam sifat-sifat Allah. Nah, ini sudah lebih tinggi dari kedudukan yang pertama. Orang yang duduk di makam ini dinamakan makam tauhid bis sifat namanya. Melihat apapun kita ingat bahwa ini adalah
Kudratnya Allah, iradatnya Allah, hayatnya Allah. Melihat langit, bumi, gunung, duit, makanan, apapun kita melihat, hati kita sadar, hati kita ingat, ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kudratnya Allah, di sini iradatnya Allah. Tuhan kada iradat adalah makanan kadada. Kalau Tuhan kada hayat adalah dunia kadada. Nah, jadi semua itu timbul sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah buah orang yang cahaya imannya itu bersinar. Man tahaqqaqa bihadzal maqam, orang yang sudah mantap dalam kedudukan tauhid sifat ini, faqalbuhu salim, hatinya itu selamat minar riya, daripada riya. Kayak apa cara membuangi riya? Ngalih, menghilangkan riya itu. Tapi kalau sudah kita duduk di makam tauhid sifat, maka riya itu akan hilang sendirinya. Kan riya itu mengharapkan pujian makhluk, riya mengharapkan penghormatan makhluk, riya mengharapkan balasan makhluk. Sedangkan hati kita sudah melihat makhluk itu kada badaya, makhluk itu adalah bekas, makhluk itu adalah sabitnya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Buat apa lagi riya? Nah, kenapa kita riya? Karena kita belum sampai ke kedudukan ini. Dan sementara kita belum sampai ke sini, kita akan sulit menghilangkan riya dalam segala amal kebaikan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maka hilanglah dari hati orang yang duduk di kedudukan ini riya. Ada lagi riya, apa yang diriakan? Makhluk bisa berbuat apa? Ada makhluk itu. Makhluk memuji kita, Tuhan menghendaki juga memuji kita. Kalau Tuhan ada menghendaki memuji kita, makhluk kada akan memuji kita. Kita mengharapkan makhluk membalas. Kalau Tuhan kada menghendaki itu, kada akan membalas makhluk kepada kita. Nah, jadi kalau sudah demikian, riya kemana lagi bukanya? Kemana lagi larinya riya? Kada ada lagi. Dengan sendirinya riya itu akan lenyap dari hati kita. Salimun minar riya, selamat daripada riya, wa hubbil jah war riasah, mencari kedudukan, mencari pangkat di manusia. Buat apa mencari pangkat di manusia, mencari pujian di manusia? Kalau Allah tidak menghendaki, kada akan mereka memuji kita. Wal i'timad ala ghairillah, selamat hati kita berpegang atas selain Allah. Wal unsi bi khalqillah, selamat hati kita daripada jinak, senang dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala.